Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi wa kulli nabiyyin shallallahu alaihi wa sallam Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak boleh dibawa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin nabiillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alimin ulama wa zu'ama, para asatidz, para hujjaj, tokoh masyarakat, tokoh agama, bil khusus yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Darul Muttaqin Bapak Abdul Wahidin beserta staf jajaran kepengurusan, yang saya hormati bil khusus para pengurus NU Nahdlatul Ulama atau para pemuda NU, khusus yang saya hormati Ketua Ranting Desa Limus Tunggal Bapak Dr. Eko Setiabudi, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati bil khusus guru kita bersama Al-Mukarram Ustadz Ibnu Zainuddin, yang alhamdulillah di tengah-tengah kita selalu membimbing kita. Mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umurnya. Amin. Para guru-guru yang mulia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi hormat saya dan ta'zim yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahib, rekan-rekan yang hadir pada kesempatan ini yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan karunia, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bermuajaah dalam haflah mubarakah dalam rangka yaitu istighosah bersama. Mudah-mudahan dengan wasilah istighosah kita di tempat ini menjadikan saksi di yaumil kiamah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan mudah-mudahan kita termasuk salah satu yaitu murid-murid daripada Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah kisah kalau tidak salah dalam kitab Ustur, ada seorang hamba di neraka itu ada yang beristighosah mengucapkan kalimat ya Hanan ya Manan, ya Hanan ya Manan, ya Hanan ya Manan, sehingga dicari oleh malaikat. Kata Allah dalam kitabnya, keluarkan orang tersebut yang mengucapkan ya Hanan ya Manan. Begitu dicari, ada di neraka paling bawah. Ternyata berkah daripada istighosah tersebut
orang tersebut diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga diangkat, diberikan, yaitu ditempatkan di derajat yang mulia di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit saya menyampaikan yang membacakan daripada salah satu kitabnya ulama. Mohon maaf ya para guru-guru apabila ada kesalahan di dalam menyampaikan, membaca, mohon diluruskan kalau memang ada kesalahan. Insya Allah saya sangat senang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun nawaqidul wudu'i arba'atu asya'. Sebuah pasal menerangkan tentang pembatalan wudu itu arba'atu asya', ada 4 perkara. Di mana kemarin dalam pertemuan yang lalu pembahasan tentang yaitu rukun wudu. Di mana rukun wudu itu ada 6 perkara yang disebutkan dalam Al-Quran 4, yang 2 dalam hadis atau dalam rangkaian Al-Quran, yaitu niat dan takbir. Maka dalam hal ini Syekh Salim bin Sumar Al-Hadrami dalam kitab Safinatun Najah yang disarai oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasifatus Saja, bahwasanya hal-hal yang membatalkan wudu itu ada 4 perkara. Al-awalu, yang pertama, al-khariju, sesuatu yang keluar min ahadis sabilaini, daripada salah satu 2 jalan, min kubulin, itu dari kubul, au duburin atau dubur, rihun berupa angin, au boliji, min kubulin au rihun, rihin berupa angin, au boliji atau yang lainnya. Jadi pembatalan wudu itu ada 4. Nah, batal wudu yang pembatalan yang 4 itu salah satunya apabila kita punya wudu, gitu ya, setelah berwudu kemudian terjadi salah satu yang 4 tersebut, maka wudunya batal. Ya. Yang pertama, al-khariju min ahadis sabilain, sesuatu yang keluar daripada salah satu 2 jalan, yaitu min kubulin. Kubul itu dari depan, ya. Au duburin atau dubur. Idza kana ahaduhuma mansadan insidadan khalqiyan, gitu ya. Apabila salah satunya dari 2 jalan tersebut lubang, gitu ya, dari depan dinamakan kubul, kalau di belakang namanya dubur. Nah, khalqiyan memang bawaan. Wa kana al-khariju minasaqi munasiban lil mansad, kan insadal kubul fa kharaja minha. Kalau dalam keluarnya dari kubul yaitu baulun, air kencing, gitu ya. Nah, maka ketika kita punya wudu, setelah wudu dengan BAK, gitu ya, buang air kecil, maka batal. Awit dubur atau dubur, fa kharaja minha qaid, keluar dari dubur yaitu kotoran. Wa kata idza kana ghairul munasib wahid minhum kadam, ataupun yang tidak biasa. Biasanya kalau keluar dari kubul itu air kencing, tapi ini keluar darah, maka tetap itu hukumnya batal. Gitu ya. Bahkan kalau misalkan dari dubur biasa kotoran, ini yang keluar kelereng, tetap hukumnya batal. Atau seperti itu ya, biji semangka. Kita makan semangka, bijinya belum, gitu ya, keluar bijinya doang, gitu lah, batal tetap. Mas, mau mas. Itu ya, sesuatu yang keluar dari salah satu 2 jalan. Itu batal. Ya, sama halnya seperti wanita yang
mau melahirkan, hamil gitu ya. Kemudian keluar ya itu ya bayinya. Nah itu karena keluar bayinya itu berarti membatalkan wudu. Itu berbeda kalau misalkan bayinya keluar mutlak bersih daripada kotoran, misalkan ada umpamanya gitu ya, ada seseorang perempuan melahirkan mutlak bayinya meles, bayi asli, tidak ada darah, tidak ada ketuban, tidak ada keluar bayi itu, maka tidak membatalkan wudu. Luar biasa ya. Maka di sini ada istisna ilal mani, kecuali air mani. Kalau misalkan keluar air mani meles biasanya, tapi kita kalau tidaklah keluar air mani kecuali dibarengi dengan air mani sebelumnya ya. Sebelumnya ada juga, nah itu maka batal kalau. Tapi kalau air maninya mutlak, maka itu tidak membatalkan wudu. Sama halnya seperti keluar bayi gitu ya. Mutlak bayi itu bersih daripada darah, terus ketuban atau air yang lainnya, maka itu tidak membatalkan wudu, tapi wajib mandi besar gitu. Maka ini bedakan antara hadas dengan najis gitu ya. Kalau hadas itu ada dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Menghilangkan hadas kecil yaitu dengan wudu, menghilangkan hadas besar dengan mandi. Makanya keluar sesuatu dari kubul dan dubur itu seperti air seni atau air kencing itu tidak diwajibkan mandi. Jadi wajibnya yaitu diharuskan yaitu kalau mau sholat berarti harus wudu. Untung keluar air kencing itu cuma wudu. Kalau mandi repot. Begitu kencing mandi, waduh, saya repot. Ini hadis sabirin, gitu ya. Berupa angin, atau yang lainnya. Nah seperti min kubulin al-khariju min ahadis sabil min kubulin awi dubun rihun. Jadi rihun itu jadi badal daripada al-kharij. Rihun awiru berupa angin atau yang lainnya ya. Jadi kalau keluar angin baik gitu ya, anginnya dikit tetap batal itu. Saya mah keluarnya dikit ya. Ataupun besar gitu ya. Seperti paikan rihu khariju minan duburi bila sautin syadidin gitu ya. Kalau keluarnya angin yang keluar minad dubur dari dubur bila sautin tanpa suara, nah ini kalau namanya angin keluar dari dubur gitu ya, ada yang ngejeos bila sautin tanpa suara, ini yang repot nih, yang apa gitu ya, tanpa suara nih. Siapa yang keluar semuanya kena gitu. Bila sautin syadidin gitu. Ada suara mah cuman enggak kenceng, sumia puswa. Wa ikana khafifan, kalau samar sumia usai. Wa ikana bisautin sumia dorot gitu ya. Jadi nama-nama kentut juga beda-beda itu. Kalau kentutnya suaranya dikit itu namanya puswa. Kalau suaranya gede dorot. Nah, dorot gitu ya. Nah, mau kentut gede, mau kentut kecil, tetap kalau keluar angin itu hukumnya batal. Gitu ya. Nah, pertanyaannya kalau misalkan keluar kentut, keluar angin itu harus cebok nggak? Nah, kalau cuma keluar angin itu nggak harus cebok, itu kecuali kalau ada bukurnya keluar dikit, nah itu harus cebok gitu. Ada bukurnya gitu ya. Nah, berarti atau yang lainnya. Seperti sawan kalfaj ainan aurikan, tohiron atau najan. Baik bandanya benda bersih ataupun najis, japan auratan, walaupun kering ataupun basah, tetap itu hukumnya membatalkan wudu. Nadiron kadamin infasola awal. Yang kedua asani zawalul akli.
Jadi pembatalan wudu yang kedua adalah hilang akal. Hilang akalnya binaumin au ghairi, oleh sebab tidur. Kenapa dulu zaman Rasul sebelum gitu ya, Rasul menyampaikan sahabat ketika sudah wudu kemudian tidur. Setelah tidur kemudian sholat. Itu jadi batal gitu ya, menyampaikan. Jadi batal karena oleh sebab tidur ya. Hilang akal. Ayat tamizun nasyu anhu binomin fi ghairil anbiya, kecuali tidurnya para nabi. Kalau tidurnya nabi tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena kata dalam sairannya wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat zubabatun abadan bi ismihil hasani. Wa qalbuhu lam yanam, hatinya Rasul itu tidak tidur. Wal ainu qad na'asat, walaupun matanya tidur, ngantuk gitu, merem gitu ya. Itulah Rasul. Jadi walaupun tidur hatinya tidak tidur, maka tidak batal. Beda dengan kita, mata merem, hati molor. Tidur Ya, gitu ya. Jangankan gitu ya. Insyaallah. Jadi batal karena ada hubungan antara mata dengan dubur. Nah ini, kalau mata merem, dubur buka. Kalau mata melek, dubur nutup. Nah makanya itu tidur membatalkan wudu itu seperti itu. Jadi ada hubungan antara mata dengan yang bawah itu. Jadi batal binomin gitu ya, sebab tidur. Jadi kenapa? Karena hilangnya akal, hilangnya kecerdasan, hilangnya kepintaran. Karena orang tidur itu kan hilang kendali lah ibaratnya. Seperti apa atau yang lainnya binomin itu seperti contoh binomin atau yang lainnya selain daripada tidur, termasuk min ghairi jununin, tanpa misalkan bilang au zihabihi, atau hilang kepintaran, hayaan au khofan, misalkan rasa malu, contoh karena saking rasa malu atau rasa takut gitu kan, ada orang rasa takut sehingga menjadi pingsan, misalkan contoh pingsan. Atau misalkan ada dengar suara petir, saking takutnya lek gitu. Kapoekan cek orang Sunda namanya. Kapoekan itu sudah termasuk batal, hilang kaltu. Karena gelapan, termasuk kerasukan mungkin ya, kerasukan gitu ya. Kerasukan juga membatalkan wudu karena hilang kepintarannya. Nah, jadi yang membatalkan wudu itu jadi hilang kepintarannya oleh sebab tidur ataupun tadi ya rasa takut yang sangat gitu ya, sehingga hilang kepintarannya, atau rasa sakit, panas misalkan. Kayak anak kecil gitu ya, kalau panasnya banget gitu, demam tinggi itu kan kayak orang apa ya? Itu ya. Jadi hilang ingatan atau hilang ingatan. Itu termasuk gitu ya. Sakrin ataupun mabok ya. Orang mabok juga hilang yang mabok. Beda kalau mabok janda beda lagi. Bukan hilang ingatan itu ya. Jadi mabok ya, mabok apa aja yang menghilangkan kecerdasan atau kepintaran. Wa fasadun fil aqli, yang merusak akal. Matirabi wa ihtilaf binutkin gitu ya. Ngomongnya meracau, ihtilaf binutkin au maradin, atau sakit gitu ya. Iya halatil qariyatin min asabidor gitu ya. Ya itu jadi membatalkan wudu. Asalisu, karena udah malam ya. Iya, illa nauma qaidin, kecuali tidurnya orang yang duduk. Nah, orang yang duduk. Jadi ya kalau memang tidurnya duduk, gitu ya, wiridan gitu ya. Misalkan sholat Jumat, sampai dia tertidur. Cirinya tidur
dia tidak mendengar di sekelilingnya dan tidak paham orang yang ngobrol, tidak paham, tidak mendengar, itu berarti tidur. Tapi kalau misalkan masih mendengar gitu ya, masih mendengar, tidur nyandar gitu, nyandar ke tiang, tembok gitu ya, tapi ngedenger nih, ya kiri kanan kedengar suara cuman nggak paham, itu mah belum dinamakan tidur, tidak membatalkan wudhu. Ya, merem kotok istilahnya, merem kotok lah itu ya, kata orang Sunda mah gitu ya. Nah itu ya patokannya begitu Pak. Kalau masih dengar suara di sekelilingnya, tapi walaupun tidak paham, tidak mengerti, itu belum haknya tidur. Tapi kalau sudah sama sekali tidak mendengar, nah tidurnya sambil nyandar gini, sambil nyandar ke tiang, ke tembok, maka itu membatalkan wudhu. Artinya kalau sholat Jumat nih hati-hati, yang deket tiang gitu ya. Nah hati-hati nih, kan biasanya kalau sholat Jumat tuh yang dicari tiang gitu. Nah kalau sama sekali nggak mendengar, wiridan udah lupa, nah ini berarti batal, harus wudhu lagi. Ini pernah Pak, sengaja dulu pernah saya menyaksikan gitu ya. Ada seorang orang tua lah, dia mau sholat tarawih tiduran dulu, kedengarannya udah ngorok gitu ya, udah ngorok ya, berarti udah cirinya udah ngorok, kemudian komat dia bangun, langsung sholat, nah berarti wudhunya batal, udah keciri ngorok berarti itu batal gitu kan, udah tidur beneran. Nah itu ilang nauma qaidin, kecuali tidurnya orang yang duduk. Nah kalau duduk walaupun dia sampai mimpi bahkan ya, kalau duduknya menetap gitu kan, menetapkan yang enggak nyender gitu kan, menetapkan pantatnya ke lantai gitu ya, itu tidak berbeda kalau misalnya udah ngangkat tuh, duduk tapi ngangkat, nah itu udah ngangkat tuh, dan mau ngedusur dia ke depan, itu tetap batal karena udah ngangkat gitu ya. Bentuknya ngorok, gitu, ngorok gitu. Tapi kalau memang tetap, walaupun ngorok tetap tidak batal duduknya. Terus kemudian maka dahu minal asalisu, yang ketiga yang membatalkan wudhu itu iltikau basarate rajulin wa muratin kabiraini ajnabiyaini min ghairi haidin. Yang membatalkan wudhu itu iltiko, bertemunya dua kulit antara laki-laki dan perempuan. Yang keduanya dewasa, keduanya orang asing tanpa penghalang. Nah ini membatalkan wudhu. Jadi bersentuhan dua kulit orang dewasa antara laki-laki dan perempuan, gitu ya, tanpa penghalang, itu membatalkan wudhu. Bagaimana kalau misalkan kita bersalaman sama nenek-nenek, gitu ya? Kan nggak ada syahwat, tetap walaupun nenek-nenek tetap membatalkan wudhu. Misalkan kita wudhu gitu ya, mau baca yasin gitu kan di makom, lebaran kan bersalaman gitu kan, bawa yasin di surat yasin nih gitu, bawa Al-Quran gitu. Nah kita bersalaman dengan nenek orang lain, bukan nenek kita. Kalau nenek kita mah nggak batal, nah itu tetap batal. Nah jadi gini, kalau bencong itu dalam bencong agama kelaminnya ada dua, cenderungnya kemana gitu kan. Tapi kalau kita cewek pengen jadi cowok, cowok pengen cewek, berarti itu asalnya. Nah, jadi bersentuhan dua kulit orang dewasa antara laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudhu. Lalu bagaimana anak kecil? Nah, anak kecil gitu ya. Itu patokannya di sini dalam keterangan. Wayang takudu kulli minhuma min hadzatin Allah. Jadi hadnya ada syahwat tak gitu ya. Anak kecil walaupun kecil, tapi kalau kita wah ini udah ada senang-senang gitu ya,
ada syahwat misalkan, maka bisa membatalkan wudhu. Bahkan dalam kitab Bughiyah kalau nggak salah ya, itu umur 6 tahun atau 9 tahun, 6 tahun kalau nggak salah. Umur 6 tahun kalau perempuan itu cantik, anak kecil ya, 7 tahun 8 tahun kecil cantik, kita tuh ada rasa, misalkan menyentuhnya juga membatalkan wudhu kalau ada rasa tuh, sampai seperti itu ya dalam kitab Bughiyah Mustadsyidin. Tapi secara hadnya gitu ya, anak kecil mah insya Allah nggak ada rasa gitu ya. Nah, kalau udah balik berarti batal 9 tahun ya batal. Anaknya meninggal. Nah itu, jadi apalagi kalau sudah dewasa. Wayang takidu wudu kulin minhuma, batal wudunya salah satu min ladatin au amdan au sawan salimin au asalin walau kana rajul haraman au mamsuhan walau kana aduma maitan, walaupun mayit. Nah pertanyaan ini sering kali Pak, pertanyaan kalau misalkan kita menyentuh mayit, kalau laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki, mayit udah di ngewuduin, batal enggak? Nah dalam kitab Kifayatul Akhyar itu ada 2 pendapat. Ada pendapat yang membatalkan, ada pendapat yang tidak batal. Jadi para guru Syafi'iyah jadi batal gitu ya. Enggak, maksudnya gini. Dalam mazhab Imam Syafi'iyah, salah satunya Imam Nawawi mengatakan, jadi tidak membatalkan wudhunya mayit. Kalau mayit sudah diwuduin, disentuh, si mayitnya enggak batal. Artinya enggak harus diwuduin ulang. Si mayitnya ya. Kalau yang menyentuhnya berarti batal. Kalau mayitnya enggak batal. Nah ini ada dua pendapat. Gitu ya. Nah makanya suka jangan disentuh, udah diwuduin gitu kan, batal katanya. Memang ada 2 pendapat. Nah kita pakai yang mana? Karena kalau para guru mah menyatakan tidak batal gitu ya, tidak batal wudunya mayit gitu ya. Maka di sini walau kana ahaduhuma mayitan lakin la yang taqidu wudul mayit. Nah di sini disebutkan walaupun salah satunya orang yang hidup menyentuh si mayit, yang hidup misalkan laki-laki, si mayitnya perempuan udah diwuduin, la yang taqidu wudul mayit. Jadi wudunya si mayit yang udah diwuduin itu tidak batal. Au kana ahaduma minal jin, ataupun salah satunya daripada jin, walau kana ala ghairi suratil adami gitu ya. Nah tentunya pembatalan ini ada beberapa syarat. Bisuruti khamsatin ahaduha. Yang pertama, yang membatalkan itu ayakuna baina muhtaliqai dzukurati wa unsatin. Jadi bertemunya antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, ayakuna bil basyarati duna sya'ri wa sinni wa zutri. Jadi yang membatalkan itu bertemunya kulit dengan kulit. Nah, bagaimana kalau menyentuh rambut? Nah, rambut itu tidak batal. Duna sya'ri wa sin, gigi. Nah, atau ngadu gigi gitu ya. Ngadu kuku. Nah, kalau kuku enggak falanak bisain minha. Bihilafil ilmi, kecuali kalau tulang batal gitu ya. Nah itu diantaranya syarat-syarat yang membatalkan ada 5, cuman tidak semua disampaikan. Nah lalu bagaimana kalau bersentuhan ini min ghairi hailin, tanpa penghalang. Kalau bersentuhan kulit antara suami dan istri, nah itu ya, antara suami. Jadi wa khamisu adamu mahramiyah. Nah, ini syarat termasuk yang kelima syaratnya. Jadi bukan mahram ya.
adamul mahromiyah, itu ya. Kalau mahrom tidak batal. Mahrom walau itamala wa mahromin man harama nikahu. Jadi mahrom itu adalah orang yang haram dinikah. Ya, jadi haram dinikah, gitu ya, dinikahi. Man harama nikahuha. Wa yakunu tahrimuha ala ta'bid. Jadi abadi, gitu ya. Mahromnya mahrom abadi, seperti kalau laki-laki saudaranya perempuan. Perempuan atau misalnya dari jihad laki-laki ke perempuan berarti ibu, itu tidak batal. Saudara perempuan bibi itu namanya mahram abadi. Nenek berarti tidak batal. Bagaimana dengan sepupu? Kalau sepupu batal. Nah, kenapa? Boleh secara hukum agama boleh nikah, hukumnya boleh antara sepupu dengan sepupu, berarti batal wudu. Yang batal wudu boleh menikah, tapi kalau yang tidak batal wudunya itu tidak boleh menikah, seperti kepada bibi ya. Nah, kalau enggak batal bibi, wa perempuan misalkan, itu tidak batal. Kalau misalkan sama istri, nah sama istri ya, ini mazhab Imam Syafi'i itu kalau bersentuhan kulit sama istri itu batal, karena mahromnya bukan mahrom abadi, itu ya, mahrom karena nikah hari itu ya, karena tapi dia jadi sama istri itu tidak tetap batal. Kenapa? Jadi aula mastumun nisa. Jadi ada keterangan dalam Al-Qur'an, atau misalkan menyentuh wanita. Nah, itu ya, nisa ini berarti kan perempuan orang lain. Nah, itu batal. Lamastun. Jadi ada pendapat mazhab yang bersentuhan dengan istri itu tidak batal, mengacu kepada pemahaman atau pendapat Imam Maliki, gitu ya. Imam Maliki karena memaknai ayat tersebut aula mastum itu bimana jima. Kalau jima atau ada syahwat itu baru batal. Tapi kalau hanya bersentuhan kulit dengan istri itu tidak batal. Itu menurut mazhab Imam Maliki, gitu ya. Tetapi kalau mengikuti mazhab Imam Maliki, tentunya wudunya pun harus wudu cara Imam Maliki gitu. Kalau kita kan pembatalan wudunya wudu Imam Syafi'i, di mana lamastum itu di mana hakikat, bersentuhan secara hakikat, bukan makna majaz. Tapi kalau Imam Maliki itu kan di mana majaz, maknanya adalah jima, gitu ya. Kalau jima baru batal, ada syahwat. Tapi kalau Imam Syafi'i memaknai ayat tersebut lamastum itu di mana hakikat, artinya bersentuhan saja sudah batal. Wudunya wudu Imam Syafi'i, maka pembatalannya pun pembatalan Imam Syafi'i. Tidak boleh wudunya Imam Syafi'i, pembatalannya Imam Maliki, bersentuhan kulit dengan istri tidak batal. Nah, itu namanya talfek, gitu ya. Mengambil dua pendapat atau mazhab, tidak boleh. Nah, kabiro ini, gitu ya, keduanya dewasa. Ajnabiyah ini keduanya orang asing, min ghairi hailin, tanpa penghalang. Kalau misalkan ada orang banyak antara perempuan saudara, gitu ya, saudara kita banyak, ada orang lain. Nah, tangan kita tuh ada rasa ragu. Tadi bersentuhan sama saudara apa bukan ya? Nah, gitu ya. Jadi ada keraguan. Tadi menyentuh, cuman agak ragu apakah tadi bersentuhan sama saudara semahram, apakah sama orang lain. Maka itu dihukumi tidak batal karena datangnya dari yang ragu, gitu ya. Kalau yakin bersentuhan dengan orang lain, maka itu hukumnya batal karena datangnya dari yakin, gitu ya. Nah, itu diantaranya pembatalan wudu bersentuhan kulit dua orang dewasa antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, ar-rabi'u masuk kubul adami.
menyentuh atau mengusap kubul bangsa manusia, au halqati duburihi, atau bulatan gitu ya, bundaran bulatan dubur, bibatil rohati, dengan jari jemari bagian dalam bibatil rohati, au butunil asofi, dengan telapak tangan bagian dalam, au butunil asofi, atau jari jemari bagian dalam. Nah, jadi menyentuh kemaluan bangsa Adami berbeda dengan menyentuh bangsa yaitu hewan. Kalau hewan itu ya, misalkan punya kambing gitu ya, lurus, nah disentuh tuh kubulnya, itu tidak membatalkan wudu, cuman hukumnya makruh gitu ya. Tapi kalau bangsa manusia, misalkan kita punya anak habis wudu nih, mau sholat zuhur, anak kita pengen pipis, nah terpaksa kan harus dibukain gitu ya, misalkan dicebokin. Nah kita udah wudu loh, terus kemudian menyentuh kelaminnya anak kita yang kecil, jadi bayi gitu ya. Terus berarti itu membatalkan wudu gitu ya, kelamin. Berbeda kalau misalkan menyentuh paha ya Pak. Kalau paha itu tidak batal, paha sendiri bukan paha perempuan itu atau orang ya. Jadi tidak batal kalau paha, ataupun sebut kalau ini birit ya. Mohon maaf ini harus diterangkan. Kalau menyentuh birit doang belakang, tanpa penghalang, garuk-garuk itu tidak batal. Yang membatalkan itu yang kalau istilah Sunda itu kekerot salawe gitu, bulatan itu yang membatalkan yang bulatannya itu. Kalau yang biritnya mah enggak, itu harus jelas ya kalau bidia yang remeng-remeng gitu. Nah itu, jadi yang membatalkan wudu itu yang bulatannya itu. Au halqati duburi gitu ya. Halqa itu bulatan dubur. Nah, kalau sekelilingnya itu tidak membatalkan wudu. Itu pun bibatir rohati, dengan bagian telapak tangan bagian dalam. Kalau misalkan nih umpamana gatel ini ya, itu ya digaruknya pakai ini itu ya belakang itu ya, itu tidak membatalkan wudu kalau pakai belakangnya. Tapi kalau pakai telapak bagian dalamnya itu batal. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itulah hal-hal yang membatalkan wudu. Ulangi ya supaya ada bawaan lah gitu ya. Jadi yang membatalkan wudu itu ada 4 ya. Yang pertama apa? Keluar sesuatu dari salah satu dua jalan, baik jalan kubul maupun jalan dubur. Yang kedua, hilang akal oleh sebab tidur atau yang lainnya. Yang ketiga, bersentuhan dua kulit orang dewasa antara laki dan perempuan yang orang asing. Terus kemudian yang keempat, menyentuh kelamin gitu, menyentuh kelamin gitu ya, ataupun menyentuh kubul atau dubur. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan ini. Kita bisa bersilaturahim, beristighosah, berzikir bersama. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita diberkahi dalam kehidupan kita, dijadikan dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Dalam keterangan almarhum yusarul mar'u ma'aman ahabba, dikumpulkannya seseorang itu beserta yang dicintainya. Kita cinta terhadap ulama pelopor NU besar yaitu Mbak Hasyim Asy'ari, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Amin. Akhir kalam, mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam menyampaikan atau yang tidak muqtadal atau bacaan-bacaan yang ada kekeliruan dari harkatnya, penjabarannya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.